Shalom Bible Lovers, senang bisa menjumpai Anda lagi di dalam video kali ini. Saya berdoa kiranya saudara berada dalam keadaan baik dimanapun saudara berada. Kemarin saya menonton sebuah video yang diposting oleh Layar Teologi tentang sebuah perdebatan yang melibatkan rekan kita Christuber, sang debaters. Lalu kemudian dalam perdebatan itu muncul pertanyaan, apakah Tuhan pernah mati? Begitu ringkasnya. Lalu kemudian sang debaters memberikan jawaban. Lalu saya menangkap poin yang sangat penting dan krusial serta menurut saya berbahaya. Bahwa sang debaters berkata Yesus tidak benar-benar mati. Nah, sebelum kita lanjut, kiranya saudara bersedia untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan tombol like jika Anda suka. Lalu bagikan video ini ke mana saja di media sosial yang Anda miliki. Dan tetaplah dukung pelayanan ini, berdoalah agar semakin banyak jiwa dibawa kepada Kristus. Baik, apakah Yesus benar-benar mati? John Walvoord berkata, tidak ada peristiwa lain sepanjang masa lebih penting daripada kematian Kristus di kayu salib. Nah, ini artinya bahwa kematian Yesus adalah kebenaran yang harus kita mengerti dalam segala aspeknya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu tentang apa sih dasar membangun teologi Kristen itu? Atau apa dasar kita membangun teologi atau membangun kristologi, pemahaman kristologi kita? Bagi saya dasarnya adalah Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian kita juga penting untuk memahami tentang prinsip dasar dalam melihat kematian Yesus ini. Pertama, kita perlu memahami peranan manusia di sana. Kedua, kita perlu memahami peranan Yesus sendiri dan memahami tentang peranan Allah. Nah, apa saja peranan manusia dalam kematian Yesus? Pertama, tentu saja ada penolakan. Yang kedua, pengkhianatan. Dan yang ketiga, pembunuhan. Lalu peranan Yesus apa? Pertama, penyerahan diri. Dia bukan korban keadaan ataupun karena nasib lalu kemudian dia menerimanya. Yang kedua, dia menerima semua itu secara sadar. Dia sendiri berkata kepada Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu peranan Allah bagaimana? Peranan Allah dalam kematian Yesus pertama dia mewahyukan atau menubuatkan Mazmur 22 ayat 2. Lalu kemudian merencanakan kehendaknya dan yang ketiga menyatakan kasih dan keadilannya melalui salib itu. Kemudian yang penting juga untuk kita pahami tentang kematian Yesus adalah apa makna dari kematian Yesus. Pertama, sebagai pengadilan, Yohanes 3 ayat 18 sampai 19. Kedua, sebagai kemenangan, Yohanes 12 ayat 31b. Ketiga, sebagai kemerdekaan yang menuntut harga mahal, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Keempat, sebagai pendamai, Roma 3 ayat 25. Kelima, sebagai pernyataan hati Allah, Roma 5 ayat 8. Keenam, sebagai korban pengampunan, Ibrani 5 ayat 9. Ketujuh, sebagai pengganti. Dan kedelapan, sebagai teladan penyerahan diri, Filipi 2 ayat 5-11. Jadi itu makna kematian Yesus. Jadi kalau Anda berkata bahwa Yesus tidak mati atau tidak benar-benar mati, maka semua makna itu tidak ada. Jadi percumalah kita menjadi Kristen kalau Yesus tidak mati.
Percuma kita membangun teologi kalau Yesus tidak mati. Kekristenan akan menjadi tidak berbeda dengan agama-agama yang lain jika kita berkata bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah Tuhan mati? Oh, tentu saja jawabannya tidak. Tuhan tidak mati. Tuhan tidak dapat mati. Bagaimana dia bisa mati? Dia Tuhan. Lalu mungkin saudara akan bertanya, terus kenapa Yesus mati? Nah, apakah Yesus benar-benar mati atau tidak? Kalau dia memang Tuhan, tidak mungkin dia mati. Nah, kita jawab dulu pertanyaan tentang bagaimana Yesus bisa mati. Jawabannya adalah karena Yesus punya dua natur. Yesus punya natur ilahi dan juga natur insani. Gitu. Natur ilahinya tentu saja tidak mati. Tapi natur insani bagaimana? Natur insani mati. Jadi karena sebuah tujuan Allah harus menjadi manusia. Yang ilahi harus mengambil rupa manusia untuk suatu tujuan. Untuk makna yang saya sudah paparkan di atas tadi. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada saudara dari mana ide bahwa Yesus tidak mati itu muncul. Atau siapa saja yang punya pandangan seperti ini. Kita lihat yang pertama, Al-Quran. Kapan Al-Quran ditulis setelah peristiwa itu? Al-Quran ditulis kurang lebih abad ke-7 setelah peristiwa kematian Yesus. Jadi sudah jauh sekali dari situasi yang sebenarnya. Lalu kemudian Karl Barth dan Carl Venturini, abad 19, dalam buku mereka The Resurrection. D.H. Lawrence 1912 dalam sebuah artikel. Lalu Hugh Schonfield 1965 dalam bukunya The Passover Plot. Lalu Donovan Joyce 1972 The Jesus Scroll. Lalu Barbara Tering 1992 dalam bukunya Jesus and the Riddle of the Dead Sea Scroll. Lalu mungkin masih ada lagi sampai hari ini. Jadi itu orang-orang yang menganut bahwa Yesus tidak mati. Namun inilah fakta-faktanya jika itu yang saudara cari. Faktanya adalah Yesus mati. Pertama, Alkitab menubuatkannya. Mazmur 22, Yesaya 53, Markus 8 ayat 31. Lukas 9 ayat 22 dan ayat-ayat yang serupa dengan itu. Kemudian seluruh Injil dan surat-surat kiriman mengafirmasi kematian Yesus ini. Matius 27 32 sampai 66, Markus 15 ayat 21 sampai 47, Lukas 23 ayat 26 sampai 56, Yohanes 19 ayat 16 sampai 42, Roma 5 ayat 6, 1 Korintus 15 ayat 3, 2 Korintus 5 ayat 15, Wahyu 5 ayat 9. Jadi secara internal kita hanya akan menemukan fakta bahwa Yesus mati. Tidak pernah ada catatan dalam sejarah bahwa ada orang yang selamat setelah melalui penyaliban Romawi. Selain itu, para medis American Association telah menemukan bahwa Yesus mati bahkan sebelum ditusuk lambungnya. Itu yang mereka teliti dan mereka menemukan fakta itu. Para pakar dan sejarawan Perjanjian Baru sepakat bahwa Yesus mati. Bahkan pakar ateis seperti Gerd Ludemann juga mengakui bahwa Yesus benar-benar mati. Jadi, apakah Yesus mati atau tidak? Apakah Yesus benar-benar mati atau tidak? Tentu saja dia mati. Begitulah Cawa Bekis, cara waras belajar kitab suci. Kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.